sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih.
Iya, selamat sore Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki dalam acara Otomotif Award 2014 Semakin Indonesia. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Meriah sekali. Apalagi tadi disambut oleh tarian kontemporer yang begitu indah. Indah sekali ya. Indah kayak kamu juga indah. Hari ini kalau saya speechless, Bapak Ibu tolong dipahami ya, nggak gampang berdiri sebelahan sama Happy Salma. Itu tidak salah karena saya menggunakan bunga kemboja di rambut saya. Acara ini adalah acara tahunan yang tentunya dipersembahkan oleh tabloid otomotif untuk memberikan apresiasi kepada Anda, kalangan dan pelaku serta para pendukung dunia otomotif di tanah air. Ya, dan di tahun 2014 ini, hadirin sekalian, ini adalah kali ketiga Automotive Award dilaksanakan terpisah ya dari Otobursa Tumplak Blak. Nah, kali ini juga bukan hanya sekedar awarding, tetapi juga nanti kita akan menyaksikan berbagai pertunjukan teater misalnya ya. Ada juga pertunjukan yang lainnya. Pokoknya luar biasa kita jamin. Tepuk tangannya juga boleh sekali lagi Bapak Ibu. Ya betul sekali Prabu, namun sebelum masuk ke acara, kami juga ingin menyapa tamu-tamu istimewa yang hadir di sore hari ini. Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah hadir on time. Tapi sekarang Pak pakai mobil Pak ya, nggak pakai sepeda kan? Kalau hari Jumat harus pakai sepeda soalnya. Dan juga Bapak Agus Langgeng dari Grup Editorial Director. Dan juga ada Bapak Hartanto, Grup Advertising, Sales and Marketing Vice Director. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu hadir pada acara kita di sore hari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh siapa, Happy? Ada Bapak Billy Ristianto selaku Editor-in-Chief Tabloid Otomotif dan didampingi oleh Bapak Antonius Yulianto selaku Head of Jury Automotive Award 2014. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat datang sahabat-sahabat kalangan industri dan motorsport yang saya banggakan. Selamat datang rekan-rekan jurnalis yang saya cintai. Selamat datang sahabat saya Bapak Wagub Basuki Cahayapurnama yang saya hormati. Bapak Ibu, kita boleh bangga dengan Pak Wagub ini. Wawasan otomotifnya luas sekali. Beliau ini dulu biker kayak Ali Topan. Tapi sekarang sudah tidak boleh, karena kalau jatuh wah repot, urus rakyat. Kalau kemarin saya ke balai kota ngobrol-ngobrol otomotif, beliau ini ketawa-tawa terus. Jadi saya pikir kalau ada anggapan beliau galak itu tidak benar ya. Bapak Ibu, silakan tepuk tangan buat Pak Wagub. Bapak Ibu, ada pertanyaan, kenapa tema Auto Award yang 7 ini Semakin Indonesia? Saya ingat tahun lalu sahabat saya Uki Dasan dan Pak John Kiss saat World Premier Honda Mobilio di Jakarta, beliau berbisik bahwa lokal konten Mobilio sudah 86%. Begitu juga kisah dari Daihatsu mengenai Ayla dan lokal kontennya yang sudah 86%. Suzuki Wagon R 84%, agak turun ke belakang. Suksesnya Avanza dan Xenia karena Semakin Indonesia. Penjurian otomotif Award kali ini, mobil dan motor yang masuk dalam nominasi adalah yang sudah dijual dan telah dites atau sudah dikomparasikan oleh tim Tabloid Otomotif hingga 28 Februari 2014. Khusus untuk kategori sport dan umum bisnis, penilaian dilakukan awal April 2013 sampai 28 Februari 2014. Pemenang dilihat dari prestasi yang diukir serta sejarah yang telah ditorehkannya selama ini. Di kategori motor ada 15 kategori dan 4 special award. Sementara di mobil ada 22 kategori dan 4 special award.
ada beberapa kategori sesuai dengan perkembangan pasar. Contohnya ada kelas LCGC. Sementara ada pula yang dihilangkan karena tidak ada lagi kompetitor atau tidak ada lagi kondisinya. Untuk menentukan yang terbaik dipakai parameter penilaian. Kategori motor meliputi Tentunya. Nah sekarang sebelum kita memasuki acara yang utama, kita akan undang seorang marketing expertise, yaitu Bapak Yuswo Hadi. Nanti akan berbicara tentang hal yang sangat luar biasa ini, Happy ya. Ya, topiknya yaitu masyarakat kelas menengah dalam bisnis otomotif. Widih, berat. Tinggi sekali kita. Langsung saja kita undang Bapak Yuswo Hadi. Saatnya kita melanjutkan acara di sore hari ini dengan penganugerahan penghargaan Automotive Award 2014. Kita saksikan video berikut ini. Motorsport Driver of the Year adalah Emmanuel Aditya Amandio. Motorsport Rider of the Year adalah Dimas Eki Pratama. Best Motorsport Organizer adalah Indospeed Motorsport Management. Best Manufacturer in Motorsport adalah PT Astra Honda Motor. Positivity Award in Motorsport adalah Muhammad Abidin, GR Service and Motorsport Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Itu dia para pemenang dari motorsport kategori ya. Kalau kita pakai motorsport, kamu suka nggak? Oh, suka dong. Suka, ya. Tapi saya senangnya dibonceng, boleh nggak sih? Itu ojek ya? Ada yang mau bonceng Happy sama di sini pakai motorsport? Oke, kita akan mengundang ya para pemenang dan juga tentunya untuk menerima penghargaan. Yang pertama kita akan undang pemenang kategori Motorsport Driver of the Year, Bapak Emmanuel Aditya Amandio. Dengan perwakilannya silakan untuk naik ke atas panggung. Oh, pada saat ini. Nah, untuk pemberi award kami mengundang kepada Bapak Hari Kristanto selaku publisher untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Mungkin Bapak harusnya ada fotonya, Pak. Lagi pakai motor kayak gimana, Pak? Ya. Kita agak nggak percaya gitu, Bapak pakai motor kayak gimana. Ya, ini juga ada teman-teman dari Iya, dari tabloid otomotif Kompas Gramedia. Waduh, kenangannya kayak apa nih? Coba nih. Coba Pasti. dilihat juga. Wow. Saya ada di mobil belakang itu tuh, Pak. Tapi kok lagi ada di gedung itu kan? Itu di dalam. Enggak, saya pakai baju ini. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami memohon untuk memberikan speech. Ditodong ya, Pak. Ditodong, Biasa, Pak. Pak. Ditodong. Udah biasa. Saya sering ketemu beliau kalau saya lagi wawancara. Malu, Pak. Spontanitas adalah nomor 1 di Indonesia, Pak. Rupanya otomotif itu kurang ikhlas gitu ngasihnya. Tetap harus ditodong ya, Pak ya. Ya tentu pertama-tama terima kasih kepada
otomotif. Yang minimal saya katakan majalah seperti ini menolong kami yang tidak mampu beli mobil beneran gitu. Jadi ya kalau makan malam minggu bawa pulang atau bujangan ya dilihat-lihati gitu ya. Jadi berasa punya mobil gitu. Terus kalau pameran ya sudah duduk depan, kiri, belakang. Ya segitu aja, nggak usah beli deh. Atau numpang sama teman yang punya. Sekali lagi tentu kami sangat menghargai acara seperti ini. Saya sangat suka dengan temanya Semakin Indonesia. Ini bagus sekali. Karena ke depan tahun 2015 ini kita sudah akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan yang bisa membuat kita unggul adalah tentu keunggulan komparatif kita salah satu ya kreativitas. Indonesia begitu kaya. Nah, memang kalau kita berdebat tentang tadi Indonesia kenapa bisa begitu baik, memang ada satu yang membuat kami ya bergumul juga tentang otomotif ini. Di Jakarta, di seluruh Indonesia, yang membayar pajak penghasilan sebagai pegawai itu kira-kira 90 triliun gitu Pak. Tapi yang membayar pajak pribadi itu hanya 4 triliun. Jadi Bapak katakan kredit mobil motor itu tuh rata-rata tidak bayar pajak semua. Jadi kalau kita bicara analisa pasar tadi 5 keunggulan kita itu harus dikoreksi lagi ketika kita menerapkan pajak penghasilan yang benar. Karena perlu juga kita lakukan tahun ini kita mulai mendata siapa yang beli mobil, NPWP-nya berapa, pajak yang dia bayar berapa. Jadi ini akan dikejar. Dari Dirjen Pajak dan bikin surat pada kami bukan tidak baik kepada kami bahwa yang tidak bayar pajak ini diblokir STNK-nya. Nah ini satu hal yang masalah. Lalu kenapa Indonesia bisa begitu meledak kendaraannya tadi? Karena kita nggak ada aturan. Kita boleh parkir di jalan, lalu motor juga sama. Kenapa bisa motor begitu berkembang? Karena pemerintah ini kami ini buruk, Pemprov DKI tidak menyediakan bus dengan baik. Lalu karena terlalu banyak oknum bermain korupsi tadi, bus-bus angkot kecil dihidupkan. Karena di mana-mana kota besar tidak boleh ada angkot begitu banyak. Tapi si pejabat-pejabat itu mampu beli angkot, makanya diciptakan proyek-proyek seperti ini. Tapi saya juga bicara dari Astra, saya baik dengan CEO-nya, Riono, saya ngomong, orang Indonesia juga beda. Kalau kaya sedikit, pasti beli mobilnya banyak. Saya punya tetangga, mobil apa saja, istilahnya gini, semua mobil impian laki-laki dia punya kira-kira gitu. Asal tidak korupsi, ini asli tidak korupsi. Tapi saya juga kenal ada juga politisi yang bisa membuat garasi khusus pakai AC. Semua mobil impian laki-laki juga ada, tapi koruptor. Ada juga yang seperti itu. Nah tapi juga Dirjen Pajak bilang ini sama saya, Pak Ahok, ini tetangga Bapak ini di tempat tinggal Bapak katanya. Terus saya lihat namanya ditutup, penghasilan 147,5 miliar per tahun. Pajak pribadi yang dia bayar 6 juta rupiah. Jadi masih kalah sama saya yang bayar kurang aja saya bilang. Saya bayar pajak penghasilannya dihitung itu hampir 200 juta tiap tahun. Kok kamu bayarnya kok cuma segitu gitu ya? Tapi itu kenyataan. Mobil banyak, punya kapal, punya yacht. Ya itu fakta. Tapi itulah, tapi kami sedang berusaha. Kami yakin, saya katakan, mobil tetap akan laku. Saya pun dulu punya impian yang sama. Saya bikin garasi untuk 10 mobil sebetulnya di kampung saya. Saya pengen taruh semua jeep-jeep gitu ya. Ya saya pikir kalau saya tua itu ya bawa jeep tuh enak, masuk hutan. Ya bawa pickup sekali turun naik trailer gitu kan enak gitu kan. Tapi nasib berbeda rupanya. Nah jadi saya suka naik motor. Saya dari SMP udah pakai Enduro 100, DT 100 yang kuning. Karena terinspirasi film Alito Panah Jalanan, gitu kan? Yang Arjuna mencari cinta gitu, terus pakai hardtop gitu kan. Kalau dulu kan top, bapak saya punya hardtop, saya punya bisa bawa mobil, jadi 12 tahun bawa mobil udah biasa di kampung saya. Ya tapi ya baiklah, bapak saya kirim saya ke Jakarta supaya naik bus, pakai karcis bus, supaya tidak macam-macam. Ya mungkin kalau diterusin
mau ikut balapan ada formulir tanda tangan orang tua, ada persetujuan orang tua. Ibu saya tidak mau tanda tangan, tidak jadi crosser saya akhirnya. Ya jadi wagub nggak apa-apa lah. Ya jadi sekali lagi tentu motor kami juga mulai membatasi motor. Jadi yang saya yakin motor tetap laku. Kami akan menyediakan bus tingkat gratis mengelilingi semua jalur utama. Jadi nanti dari kota tua, dari kota tua yang ada stasiun kereta sampai Monas, sampai Gambir, Pasar Baru, Juanda itu ada bus tingkat gratis. Kami akan mengatur kira-kira tiap 10 menit. Lalu dari Monas sampai ke Blok M. Lalu dari Bundaran HI sampai Tanah Abang, Tekstil. Ada juga dari Gatot Subroto sampai Selipi. Ada juga dari lapangan Menteng sampai ke Gatot Subroto masuk Casablanca. Nah ini kami lagi siapkan untuk supaya tiap 10 menit ada yang gratis. Tentu Transjakarta kami akan tambah. Koridor 1 sekarang sudah hampir tiap 1,5 menit ada bus Blok M kota. Tiap 1,5 menit. Itu relatif sangat steril. Nah saya pun kalau lagi buru-buru ke Senayan City, saya pernah karena macet, ya saya harus turun dari mobil saya untuk naik Transjakarta. Karena jauh lebih cepat. Nah tapi saya sekali tetap yakin, tetap orang suka beli mobil. Saya sampai hari ini pun masih suka mobil, cuma nggak sempat nikmatin. Naik sampai ya Sabtu Minggu juga banyak kegiatan. Kadang-kadang saya masih bilang sama yang bawa motor, saya bawa aja, saya bawa. Tapi bawanya juga waktu tidak ada. Nah di Belitung lebih enak bawa mobil kosong. Ya sekali lagi selamat kepada para pemenang award juga, terutama otomotif. Saya sangat senang dengan produk lokal. Pak Wapres sudah katakan kita tidak mungkin lagi membangun dari hulu ke hilir. Nah sekarang kita paksa dari hilir naik ke hulu. Jadi biarkan saja produk-produk ini, yang penting mulai dia punya komponen-komponen terus tambah, kita bisa di pusat ekspor. Tinggal kita pikirkan pelabuhan. Kita kekurangan pelabuhan untuk mobil-mobil itu. Kami lagi bangun kerjasama, kami punya saham di kawasan Berikat Nusantara. Kami juga melakukan reklamasi, kami lagi minta naikkan sahamnya 49%. Itu juga akan membangun pelabuhan port untuk ekspor mobil. Kami akan bangun dengan Astra juga, saya lagi tawarkan mau nggak ikut saham. Kita juga mau membangun bandara lagi di Marunda yang masuk pelabuhan yang besar 18 meter, ada pusat logistik. Nah kalau itu bisa lakukan, saya yakin 2015 itu kita bukan pecundang. Yang penting warga Indonesia tentu dari DKI punya jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosialnya jelas, dan pelayanan kami sedang merancang pelayanan terpadu satu pintu. Jadi nanti Bapak Ibu mau urus apa saja, datang di kantor lurah atau kantor camat, nanti seluruh kantor di DKI ada 540-an, mau urusan apa saja kami urus. Kami seperti biro jasa. Biar kami yang pusing hadapin birokrasi yang agak korup minta pungli. Jadi kami akan lakukan. Kami kalau tidak mau kami membuat tes lagi yang golongan 3B sampai 3B. Nah siapa kami punya kekuatan mana? Masih banyak orang jujur. Tapi yang jujur ini biasanya tidak pernah naik permukaan. Kami mau tes, termasuk guru-guru mau pindah. Nah PTSP ini yang kami lakukan. Nah kalau bisa kami lakukan, tentu kami yakin iklim usaha otomotif akan semakin membaik. Dan sekali lagi ini sifat orang kita kan. Kalau punya duit lebih, beli motor, beli mobil. Nah itu bisa lakukan. Kalau saya hari ini, isi saya lihat mobil juga biasa naksir kan. Itu ada mobil, tapi teman-teman suka sales itu pinter-pinter. Pak, saya suka beli mobil yang tahun lalu gitu. Yang sasisnya tahun lalu itu. Karena diskonnya 60 juta, 70 juta gitu. Istilahnya apa saya nggak tahu. Saya suka cari yang begitu. Itu nggak apa-apa belum dipakai gitu kan. Tapi sekarang saya bilang sama istri saya, buat apa? Mobil dinas saja kebanyakan, nggak usah beli. Terima kasih. Ya, Bapak.
Suatu siang menjelang sore di tengah hutan yang lebat, Dewi Sinta tampak termenung memandangi pohon penunjuk arah. Istana 200 km, kampungan hutan 80 km, Blok M 50 km, sumur 15 km. Ampun Gusti. Hanoman si monyet sakti unjuk kebolehan. Kagetin aja. Sudah kenapa sedih? Aku ini menunggu pujaan hatiku. Tanda ramah. Tapi bagaimana caranya ini hutan jauh kemana-mana? Mau apa gitu? Kamu butuh ada? Enak aja. Loh, setiap hari aku kelapas kok. Ya wes lah. Ayo. Maju mundur. Nah, terus piye? Maju dong. Mau kemana sih? Istana. Oh, iya. Tak beberapa lama kemudian, apa sih Pedro? Dari mana? Loh. Ada cerita di mana? Ada cerita di mana? Aduh, gimana ini Kanjeng? Kita sudah berkeliling-keliling hutan, tidak ketemu juga. Piye toh? Iya. Wih, Pedro. Oh, ini Pedro. Bulu apa? Bulu ketek putih. Ketek putih? Iya. Apa tuh? Halaman. Waduh. Ya wis, kalau begitu kita cari saja. Ayo, jalan, let's go. Kelem. Pelan-pelan. Kanjeng. Yuk. Cengek. Siap ya. Nah, berangkat. Awas polisi dulu. 127 meter kemudian. Jeng Sinta, ini namanya sepeda motor. Pasti. Awas polisi hidup. Sinta mau ikut? Lah, aku piye toh? Aku. Kamu naik dalam makan saya. Pakai helm. Ya. Biar selamat. Iya. Jaga keselamatan. Yo. Jangan kencang-kencang, ya. Cengek. Woi. Ayo Pedro ya. Ya, Kanjeng. Dadah Hanoman. Wah.
Terima kasih ya kepada dan timnya. Kita turut senang aja. Nyangka nggak kalau bakalan menang nih Newsmaker? Nggak tahu, nggak nyangka. Ya, gua kan dulu waktu sering baca aja. Harapan Koko terhadap otomotif di Indonesia begini? Ya, harapan kita bisa lebih banyak komponen lokal, seperti di Indonesia seperti ini, dan kita bisa jadikan pusat ekspor di sini. Bisa ekspor untuk negara-negara Asia Tenggara. Mengenai pembangunan itu gimana, Kok? Kapan akan dilakukan pembangunan untuk di bandara? Ya, kita lagi persiapan pengkajian. Jadi sudah pulaunya sudah ada di Marunda. Masih soal pemerintah mau berencana mengevaluasi mobil murah, jangan mobil murah dari Ini evolusi mobil murah sederhana sekali. Yang penting di Jabodetabek atau di 3 provinsi ini namanya BBM subsidi untuk kendaraan penumpang harus dihapus. Jadi kalau itu harus dihapus. Jadi jangan sampai satu pihak kita sepakat mau membangun industri otomotif. Kita sepakat nggak mungkin dari hulu ke hilir, misalnya hilir ke hulu. Kita sepakat. Tapi ya jangan istilahnya jual beras, tukar ubi gitu loh. Jangan. Masa kita mau ambil keuntungan dari kendaraan ini, ekspor, tapi satu pihak kita biarkan dia mengambil. Kan dulu kan Menteri Industri nggak ngomong kan, bahwa ini tidak akan memakai subsidi. Kan tidak. Ya lebih baik kita langsung putuskan aja, daripada habiskan 300 triliun untuk subsidi bahan bakar, kan 60-70% rata-rata di ya 3 provinsi utama nih seperti itu. Ya kita harus berani aja. Di seluruh Pulau Jawa tidak ada lagi subsidi. Tapi kan double track kereta api kan akhir Desember jalan nih 2014 Surabaya Jakarta. Nah kalau itu jalan kita harus putuskan saja tidak ada lagi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi. Tapi untuk truk untuk apa baru udah pasangkan RFID gitu. Jadi ketimbang dievaluasi mendingan gitu. BBM Ini udah benar. Kita bisa komponen sampai 80% itu udah bagus. Saya ke toilet sebentar. Sekarang otomotif. Orang ini pelukis besar, Pak Nasar. Nah ini anaknya apa? Tadi ini teman-teman ini sebagai model. Ini beliau pematok, Pak. Pematok. Ini alumni ini Pak Bini. Ini terima kasih banget kita tidak ngobrol. Sudah lama nunggu, Pak. Sudah lama nunggu untuk bisa ketemu dengan Bapak. Ini yang terima kasih. Jadi teman-teman kita perlu membuat poin itu sudah kita tahu itu juga sangat memberikan Kamu beli, bapak beli, jangan mati. Mau beli lah. Ini apa ya? Melihat dari bawah, melihat dari atas. apa tuh? Melihat dari atas.
Kalau ini sudah punya level. Pak, jadi yang Balai kota. Aku baru